Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini. Paman Sam juga setia menemani anak-anak di Anak Kreatif. Ya, seperti biasanya, Paman Sam tahu kalau anak-anak ketika melihat Paman Sam di Anak Kreatif ini selalu di sampingnya ada jajanan, ada jajanan, ada minuman, ya sambil minum-minum, sambil ngambil makanan, melihat Paman Sam mendongeng. Nah, kelanjutannya begini anak-anak. Hari kedua, ya, hari kedua ini. Hari kedua si semut melewati belalang yang terus bermain gitar dan bernyanyi, sehingga membuat heran bagaimana keadaan si belalang nanti ketika musim hujan. Semut-semut membicarakan lagi, apa ya kira-kira yang dilakukan si belalang ini? Iya ya, apa kira-kira yang dilakukan si belalang ini? Iya, semua mengatakan begitu. Nah, si semut seperti biasanya mencari makan pada hari itu, kemudian juga membawa makanan yang tersisa. Banyak persediaan makanan yang masih banyak, yang tidak habis dimakan pada hari itu, dibawalah pulang. Sepulang dari mencari makanan, melewati lagi rumahnya si belalang. Si belalang sampai siang pun masih bermain gitar dan bernyanyi-nyanyi. Nah, si semut tidak tahan menahan penasarannya melihat si belalang hanya bermain gitar dan bernyanyi. Maka ditegurlah si belalang. Belalang, kenapa sih? Sekarang kan hampir musim hujan. Kenapa kamu tidak mencari makan dan mengumpulkan makanan untuk musim hujan nanti? Si belalang jawab, itu gampang bagiku. Nanti aku bisa terbang ke sana kemari mencari makan. Sedangkan kalian tentu tidak bisa terbang. Kalian kan hanya berjalan kaki, itu pun hanya lambat sekali. Kalau aku bisa meloncat, bisa terbang, jadi aku tidak menghiraukan sekali. Bagaimana musim hujan nanti pasti aku bisa mencari makan. Katanya belalang begitu. Sombong amat ya. Si belalang agak congkak anak-anak. Ya, tapi kalau musim hujan kan kamu nanti juga tidak bisa terbang bebas. Siapa bilang? Jadi ini belalang ngono. Aku pastilah bisa menerjang gerimis, bahkan hujan deras pun. Kamu, aku beritahu, tidak mau nuruti. Kamu sombong sekali. Aku tidak sombong. Memang itulah kenyataanku. Begitulah kata belalang. Si semut pun, ya sudah, kalau kamu tidak bisa aku beritahu, rasakan saja nanti kalau musim hujan. Si belalang tertawa. Aku pasti bisa menerjang hujan yang deras. Begitu. Ya sudah, itu terserah kamu. Tapi aku sebenarnya kasihan kepadamu. Aku pasti sudah bisa memperkirakan kamu akan sulit nanti kalau musim hujan. Tidak mungkin. Si belalang tetap saja bersikukuh pada pendiriannya. Ya sudah kalau begitu. Si semut pulang. Dalam perjalanan pulang, si semut berbincang-bincang dengan teman-temannya. Iya ya, kasihan si belalang. Kita beritahu tidak mau nuruti. Kita beritahu yang baik-baik, dia malah sombong. Apa ya sebenarnya sifat belalang ini? Iya, tidak tahu. Padahal sebentar lagi musim hujan. Si semut begitu. Akhirnya pulanglah si semut. Nah, beberapa waktu kemudian anak-anak, ternyata benar anak-anak. Setelah si semut sudah mengumpulkan banyak makanan di rumahnya, hujan pun datang. Musim hujan pun datang. Ada badai, kilat, ada halilintar. Serem sekali di musim hujan itu. Si semut-semut tidak
berani keluar dari sarangnya. Dia berada di rumah, di sarangnya, tidak mencari makan seperti musim kemarau, tetapi makanannya sudah banyak disimpan di rumahnya, sehingga si semut-semut tidak kesulitan untuk mencari makan setiap harinya di musim hujan. Dia tinggal mengambil simpanan makanannya, dimasak bersama dengan keluarganya, dimakan bersama-sama. Nah, sementara anak-anak, si belalang kedinginan dan ketakutan ketika musim hujan. Apa yang terjadi? Si belalang hanya hinggap di batang pohon dengan tubuh yang menggigil karena kedinginan. Dia tidak bisa terbang karena dingin, terbang pun juga diterpa oleh hujan yang deras, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya diam saja di batang pohon. Sampai akhirnya dia lupa, dia lapar, dia kehausan, tetapi tidak ada yang dimakan di dalam rumah. Kedinginan sekali, keluar dari rumahnya sudah diterpa angin dan hujan. Ketika hujan reda, tetapi tubuhnya sudah terlanjur dingin. Dia tidak bisa lagi mencari makan. Akhirnya dia terbang pun juga tidak kuat karena kelaparan. Akhirnya dia hanya meloncat belalang itu sampai melewati rumah si semut. Ketika melewati rumah si semut, dari jendela kelihatan, enaknya semut-semut itu makan bersama di dalam rumah, bahkan ada api yang menyala, pastilah hangat di sana. Kata jarene belalang ngono. Akhirnya dia mengetuk pintu rumah si semut. Tok 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 tok. Si semut heran. Siapa ya? Akhirnya dia mengatakan, siapa di luar? Aku, semut. Aku datang. Hah? Ada apa kamu datang? Aku kelaparan. Aku kedinginan. Wah, bagaimana ini? Bagaimana semut? Semut-semut bertanya pada semut yang lain. Bagaimana ini enaknya? Kita buka saja apa bagaimana? Diintiplah di jendela. Semut-semut mengintip di jendela. Iya, ternyata benar anak-anak. Si belalang benar-benar kedinginan, tubuhnya menggigil, gemetar tubuhnya, dan sepertinya dia kelaparan. Nah, akhirnya dibukakan oleh si semut. Nah, dibukakan semut, belalang masuk. Ada apa belalang? Aku lapar. Ya sudah, makanlah. Diajaklah makan oleh si semut. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Nantikan saja, tetap di Anak Kreatif.